Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang dan bahagia bisa berjumpa dengan para pemirsa semuanya di acara Bincang Pengawasan yang tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Alhamdulillah pada pagi hari ini senang bisa berjumpa dengan narasumber yang ciamik, yang ganteng ini. Dan sangat luar biasa. Bos. Asli dari mana nih ceritanya nih? Kalau asli untuk darah keturunan Jogja. Oh, Jogja. Tapi kelahiran Betawi. Wih. Iya. Maka namanya nama Jawa. Iya. Bersama narasumber kita, nama lengkapnya adalah Purnomo Mulyo Saputro. Nah, ada O-nya, bukan pakai A. Iya. Nah, kita pengen tahu temanya apa Mas Fajar? Temanya ini kita akan membahas terkait audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kita punya namanya audit kinerja berbasis tugas dan fungsi. Oh, audit kinerja TUSI ya. TUSI. Ya, saya ditemani oleh host yang ganteng juga bersama Mas Fajar Harnanto. Ya. Baik, sebelum kita mulai, sapa dulu para pemirsa yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Ayo. Kita sapa dulu Satuan Kerja Kementerian Agama ya. Ada 5 satuan kerja kita, yaitu Unit Eselon 1 Pusat, kemudian Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota, ada juga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, lalu ada Balai Diklat dan UPT Asrama Haji, dan juga Satker kita di Madrasah. Wih, luar biasa. Jadi acara Bincang Pengawasan ini adalah produk baru ya. Selain kita punya new program, kan ada new normal sama di Ichen punya new program. Yang pertama yaitu Bincang Pengawasan, sama satu lagi apa? Ada podcastnya Ichen. Wah, lebih menarik luar lagi. biasa. Jangan lupa yang belum ikut di media sosial Inspektorat Jenderal di mana aja? Ada di YouTube, nanti kita Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu langsung di subscribe, like, dan juga komentar kalau kalian sudah menyaksikan, dan juga yang belum follow kita di Instagram, di Twitter, di Facebook, monggo di follow. Karena nanti akan ada konten-konten menarik ya seputar pengawasan, seputar Kementerian Agama, bahkan nanti di podcast kita bisa membahas tema-tema yang kekinian. Pokoknya milenial lah. Milenial lah. Baik, kita pengen kenalan dulu nih. Silakan perkenalkan dulu nih dirinya. Baik, terima kasih. Iya. Pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Purnomo Mulyo Saputro. Kalau darah keturunan dari Jogja, tapi kelahiran Kemayoran. Kelahiran berapa berarti? Kelahiran tahun 1971. Tepatnya 24 April masih muda. Tahun 1971. Dibilang muda ya, muda, tapi dibilang tua ya. Kalau di auditor itu kan ada urut-urutan ya. Betul. Ada apa pertama anggota ya, anggota terus ketua tim, terus apa lagi? Pengendali teknis. Iya. Lalu setelah itu ada lagi pengendali mutu. Jadi awalnya. Jadi paling tinggi apa? Kalau di TNI apa Polri apa? Jenderal ya. Nah, kalau di auditor apa namanya? Kalau di auditor pengendali mutu. Pengendali. Berarti kurang satu langkah lagi. Satu langkah lagi insyaallah. Mohon doanya dari kami. Ya, silakan Mas. Terkait audit kinerja itu menarik sekali. Ataupun mungkin terkait auditor itu apa itu? Mungkin pengalaman jadi auditor gitu. Silakan Mas Fajar. Gimana? Kita biasa menyapa beliau ini Ompung. Pak Purnomo itu kayak gimana itu? Tapi beliau karena dekat dengan kami anak buahnya, jadi kita menyapanya dengan sebutan Ompung. Istilahnya low profile. Ini Om, siapa dulu aja ya? Ya. Enggak ada. Minum dulu. Kita minum dulu lah. Ini air kesehatan. Air tanpa iklan ini. Betul. Biasanya ada iklannya ini. Dan endorse-nya nih ya. Ada endorse-nya. Baik. Ayo. Silakan. Ini kan kita tergabung dalam APIP ya. APIP itu berarti pekerjaannya itu salah satunya adalah auditor. Audit ya. Pekerjaannya audit ya. Pekerjaannya namanya auditor. Iya, orangnya auditor. Bagaimana sih auditor itu? Om bisa dijelaskan secara singkat auditor itu apa? Ngapain sih? Jadi kalau kita ingin menjadi seorang auditor, awalnya itu kita harus dibentuk atau disertifikasi terlebih dahulu oleh BPKP. BPKP. Apa itu BPKP singkatannya? BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Oh, yang di Jalan Pramuka kantornya ya? Kantornya Jalan Pramuka, tapi untuk diklatnya ada di Ciawi. Oh, Bogor. Nah, itu kita diberikan pendidikan dengan kurang lebih 7 mata kuliah. Nah, di situ kita harus lulus semua. Kalau nggak lulus, maka akan diulang lagi sampai kayak, lulus semua. Ya persis kayak guru dan dosen sebenarnya, sama ya. Tapi kalau guru kan tidak harus lulus mata pelajaran yang gitu. diujikan. Kalau auditor, khusus untuk auditor itu harus lulus seluruhnya. Kalau nggak lulus, akan diulang lagi, diberi kesempatan sampai 3 kali. Apabila tidak lulus juga, maka kembali ke diklat awal. Oh gitu. Belum bisa dinyatakan sebagai auditor. Setelah lulus, baru kita dapat dinyatakan sebagai auditor dengan anggota tim. Perannya ketua tim. Perannya ketua tim. Setelah kita mendapatkan angka kredit, lalu pangkat kita sudah sesuai 3B, baru kita ikut lagi. Oh gitu. Diklat lagi, diklatnya namanya diklat ketua tim. Ketua tim. Nah, itu kalau pangkatnya berarti apa? 3 untuk menuju 3 untuk naik 3C. Oh, 3C ya. 3C. Kalau Mas Fajar sekarang berapa nih? Sekarang masih golongan 3. Oh, golongan 3. ABC-nya pokoknya kalau 3A, 3B masih anggota tim. Anggota tim. Setelah lulus diklat ketua tim dan angka kreditnya memenuhi, maka dia bisa naik ke 3C dengan peran sebagai ketua tim. Oh gitu. Jabatannya auditor muda. Kalau anggota tim jabatannya adalah auditor pertama. Jadi berbeda. Perannya adalah anggota tim, jabatannya auditor pertama. Setelah naik jabatannya menjadi auditor muda, maka perannya diperankan sebagai ketua tim. Nanti ketua tim itu sampai dengan 3D. Apabila 3D angka kredit sudah memenuhi, lalu dia ikut diklat lagi, nah, dia harus ikut diklat madya namanya. Oh gitu. Diklat madya, auditor madya. Dan harus lulus juga. Kalau nggak lulus nggak bisa lagi. Baru setelah lulus angka kredit memenuhi, maka diangkatlah dia menjadi auditor madya. Jabatannya auditor madya, perannya pengendali teknis. Begitu. Jadi Om Pung ini sudah melalui berbagai macam diklat. Wah. Jadi auditor berapa tahun ini ceritanya? Udah mulai tahun? Kalau jadi auditor saya awalnya 2004. Wah, 2004. Tapi sebelum jadi auditor saya itu sebagai guru. Oh, dulu waktu pengangkatan pertama CPNS saya tahun 1997. Itu sebagai guru di madrasah. Kita baru kuliah itu. Baru kuliah ya. Saya udah jadi guru saya. Di madrasah itu sebagai guru matematika. Lalu pada tahun 2004 ada formasi untuk masuk menjadi auditor. Saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. 2004 itu saya dijadikan auditor dengan peran masih anggota tim waktu itu. Oke, kalau kita tadi sekilas tentang auditor. Sekarang auditor itu pekerjaannya mengaudit. Audit itu apa sih? Yang secara garis besar yang secara umum audit itu apa? Jadi rupanya auditor dengan guru ini bersama nih, Pak Nurul, Pak Fajar. Hampir sama, yaitu melakukan penilaian. Hanya bedanya kalau guru itu menilai pekerjaan siswa, kalau auditor punya muridnya ya. Iya, punya muridnya. Kalau auditor punya audit. Punya auditi. Nah, yang dinilai auditinya. Dinilai apa yang dinilai pekerjaan mereka dibandingkan dengan peraturan yang ada. Jadi membandingkan antara pekerjaan auditi dengan peraturan yang berlaku. Nah, apakah sudah sesuai? Nah, itu kita bandingkan. Itulah tugas audit sebetulnya. Membandingkan antara kondisi yang ada, yang mereka kerjakan dengan kondisi peraturan yang berlaku. Gitu. Kalau ada perbedaan, berarti situ ada temuan, ada penyimpangan di situ. Gitu. Intinya sebetulnya seperti itu. Hanya menilai itu. Hanya kan perlu beberapa metode yang harus kita lewati untuk menilai itu, nggak mudah gitu. Tapi di Ijen bukan hanya melulu audit ya, bukan melulu tapi audit. Pendampingan juga ada, terus apa lagi review gitu. Karena itu tugas auditor tidak hanya menilai tadi, jadi auditor punya dua tugas besar sebetulnya, yaitu sebagai konsultan dan sebagai katalisator lah katakan gitu. Jadi kalau kata tepatnya assurance, sebagai assurance dan sebagai consulting. Nah itu dua tugas. Jadi besar. benar selama ini image auditor. Seorang auditor kan garang gitu ya. Itu. Ternyata enggak juga. Nah, ini jadi jangan
negatif thinking dulu ya. Para pemirsa terutama para satker yang ada di daerah, terutama di Kementerian Agama, bahwasanya kita pengen menunjukkan bahwasanya auditor luar biasa. Selalu gitu ya. Ada tugas konsultannya. Misalkan masalah apakah ini bisa dilakukan, apakah ini boleh dilakukan. Nah, itu kita sebagai dan banyak auditi yang menanyakan itu ya, konsultan ya. Iya. Baik itu lewat WA, lewat telepon itu kita lakukan jasa konsultan dan itu free. Free, tidak dibayar itu. Luar biasa. Tidak dibayar. Kalau dibayar bayar oleh BRI. Iya, oleh BRI. Bang Ridho Ilahi. Wah, luar biasa. Bayar nanti rekeningnya di akhirat. Tadi sudah bicara terkait audit, terus auditor, terus apa itu kinerja kira-kira? Ini pertanyaan buat punya program unggulan ya. Ini yang kita tonjolkan atau yang kita laksanakan kurang lebih beberapa tahun ini. Tapi sebelumnya jangan lupa minum dulu. Minum lagi. Kuenya udah duluan habis ini. Minuman kuenya belum ada. Ini namanya minuman pemberani. Iya, pemberani. Karena nggak ada temennya. Kalau ada temennya gorengan baru minuman penakut. Iya, ini minuman pemberani. Ya, diminum. Insya Allah besok pada segmen selanjutnya untuk bincang pengawasan ada endorse-nya, ada makanannya ya. Kita punya namanya audit kinerja berbasis tugas dan fungsi. Itu apa sih? Jadi awalnya memang Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini auditnya itu tidak audit kinerja. Dulunya ya. Dulu itu ada audit namanya komprehensif. Audit komprehensif. Audit komprehensif itu audit itu kira-kira tahun berapa? Sejak saya masuk 2004 itu udah audit komprehensif. Dari sebelumnya udah audit komprehensif. Kalau komprehensif ini menyatukan beberapa bidang. Oh gitu. Ada bidang kepegawaian, bidang sarana prasarana, ada bidang keuangan, ada bidang BUMN dan terakhir ada bidang tugas dan fungsi. Nah, cuma beriring jalan bahwa APIP ini berperan tadi sebagai assurance dan consulting, maka kita harus menilai kinerja. Ini amanat dari PP 60. PP 60 itu mengamankan kalau tahun 2008. Nah, 2008 PP 60 2008 mengamanatkan kita harus melakukan audit kinerja. Audit kinerja itu adalah audit yang menilai tiga komponen yang harus dinilai. Efisiensi, ekonomis, dan efektivitas. Jadi setelah kita selesai audit kinerja, kita bisa melihat atau menilai sebuah suatu entitas. Katakan entitas itu satker gitu loh, kalau kita biasa satker atau auditi lah. Jadi sebenarnya Itjen itu memang benar-benar mengawal ya, mengawal, memastikan kepada kalau uang negara ini bahwasanya dilakukan sesuai dengan aturan. Iya. Tapi tidak hanya sesuainya saja, efektivitasnya juga diatur. Oh gitu. Kalau sebelum audit kinerja, uang itu dibelanjakan orang, sudah dibelanjakannya itu sudah benar, sudah tidak ada kemahalan, selesai. Tapi kalau audit kinerja berbeda. Setelah dibelanjakan, apakah ini efektif apa enggak barang ini? Berdaya guna enggak ini? Nah, kalau dia tidak berdaya guna, itu bisa jadi temuan lagi. Jadi tidak hanya dinilai dari ekonomisnya, tapi juga dinilai dari efisien dan efektivitasnya. Misal satu auditi itu hanya perlu beli aqua botol 1. Dia beli aqua botol 5. Harganya sudah cukup, udah nggak mahal harganya, dan sudah benar prosedurnya segala macam. Tapi dia nggak efektif karena cukup beli 1, udah beli 5. Itu di situ. Contohnya simpel sekali ya. Iya, di situ harus ada audit kinerja. Jadi tidak hanya sekedar prosedur dilalui sudah benar, harganya sudah benar, tapi apakah dia efektif, apakah tidak, apakah dia efisien, apakah tidak. Itu bedanya dengan audit yang biasa. Luar biasa. Jangan lupa pantengin terus di acara apa? Bincang pengawasan, terutama para CPNS ya. Ini bisa jadi materi. Bisa jadi materi terkait keauditoran. Iya. Ini sebenarnya saya ada acara nih di Istana Presiden. Tapi saya nggak diundang. Saya cuma di sana ada acara aja. Di sana ada acara. Jadi kan kita nggak ada. Saya nggak diundang. Saya nggak tadi sebenarnya hari ini ada acara di Istana Negara. Cuma saya nggak diundang. Ada acara tapi saya acara aja gitu. Oke, lanjut ya. Iya. Tadi kan menilai
efisien, efektif, dan ekonomis. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan sebagai ASN, apakah audit itu sampai ke sana juga? Iya, termasuk tadi nilai efektivitas kepegawaiannya. Jadi kita tidak hanya melulu melihat keuangan, kita juga melihat kinerjanya. Contohnya, misalkan seorang itu kan harus ada laporan kinerjanya tuh. Nah, itu benar nggak dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi? Dari kita menilai tentu dari laporan kinerja harian atau nanti atau laporan kinerja bulanannya. Nah, itu juga kita nilai. Jadi kita nilai nggak melulu keuangan tadi, mulai dari perencanaan dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Terakhir penggunaannya, gitu. Jadi mulai dari perencanaan, nggak melulu keuangan. Kalau terkait skor gimana? Terkait skor? Ya, jadi dari kita menilai tadi, menilai efektivitas, menilai efisiensi dan menilai ekonomis, itu kita mempunyai skor-skor. Ya. Sehingga ketiganya digabungkan mendapatkan skor berapa. Jadi ingat pas masa kuliah, dulu kan ada nilai A, ada B, C, D. Tapi ini enggak hanya nilai A, tapi dikonversikan menjadi memuaskan, cukup memuaskan, baik atau cukup. Hanya yang perlu diperhatikan bukan nilainya sebenarnya, nilai apakah keuangan sudah dilaksanakan secara ekonomis, apakah pekerjaannya sudah efisien, apakah pekerjaannya sudah efektif. Itu yang perlu digarisbawahi dalam audit kinerja. Oh gitu. Ya, kalau cuma uangnya aja, mungkin uangnya iya, tapi kerjaannya nggak benar kan bisa jadi. Pegawainya di sana terbengkalai kan gitu. Wah ini yang menjadi ruang lingkup audit kinerja itu lebih luas dibandingkan dengan audit komprehensif. Tadi kan sudah pernah ada audit sebelum audit kinerja. Iya. Menurut Om, apakah audit kinerja yang berbasis tugas dan fungsi ini sudah berjalan efektif enggak gitu? Ya, sementara karena kita masih baru beberapa tahun ya, memang sih sudah, kalau dikatakan efektif sekali belum, tapi masih perlu kita adakan beberapa peningkatan, kita perlu perubahan-perubahan, baik itu dari alat-alatnya, alat ukur terutama ini. Alat ukur yang sangat sulit itu alat ukur. Kita harus menyamakan alat ukur kita dengan satker kita. Artinya kita ada FGD, harus ada diskusi bersama. Kalau Bapak salah ini, saya nilai sekian Pak ya. Gitu. Kalau Bapak salah ini, saya nilai sekian Pak. Oke, setuju. Nah, baru kita jalan. Nggak bisa kita menilai. Tapi satu tim dalam satu audit kinerja, urutannya siapa aja? Paling atas itu siapa? Jadi kalau yang sudah ini ya? Itu pertama penanggung jawab. Terutama ini di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ya? Jadi kalau di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu paling atas itu penanggung jawab. Penanggung jawab itu posisinya sebagai inspektur. Irwil ya? Wilayah. Ini di Irwil 4 ya? Saya Irwil 4 betulan. Saya Irwil 4. Jadi kalau Irwil 4 itu membawain apa aja? Irwil 4 untuk wilayah provinsinya ya. Pertama itu ada Jambi, Sumatera, terus ada Bangka Belitung, terus ada Bengkulu. Nah, itu Sumatera. Kalau di Jawanya ada DKI Jakarta dan ada Jawa Tengah. Sulawesinya ada Sulawesi Selatan. Penanggung jawabnya terus setelah itu jawab atas tuh inspektur wilayah bawahnya lagi. Setelah itu baru pengendali teknis. Ompong ini maksudnya ya? Alhamdulillah saya sebagai pengendali teknis. Kalau di ITWIL 4 ada berapa dalis? Kalau di ITWIL 4 ada 6 ya. Terus di bawahnya baru ketua tim. Terus anggota berapa? Baru kalau anggota tergantung satuan kerja yang kita datangi. Oh gitu. Kalau besar bisa 4 orang. Jadi, kalau besar sekali seperti UIN itu bisa 6 atau bahkan kita bisa 2 tim. Pokoknya keren deh jadi auditor. Ayo dilanjut apa lagi Mas? Oke Om, tadi menjawab seberapa efektifnya yang sudah berjalan memang harus ditingkatkan. Kira-kira aspek apa aja yang perlu kita tingkatkan Om? Ya pertama tadi saya bilang kalau seorang pekerja tukang gitu kan, tukang untuk kayu itu kan harus baguskan alatnya, alat ketamnya. Nah, untuk auditor ya tentu karena prasarananya, misal laptopnya itu harus mendukung. Lalu alat-alat ukur, misal kita mau mengukur bangunan, kita harus punya alat ukur
bangunan. Dan dikuatkan dengan diklat ya. Diklat untuk kompetensi supaya kita nggak salah ini barangnya ini yang dikasih tahu yang lain kan kita bisa aja kan namanya auditi. Apalagi momentum di masa pandemi COVID seperti 19 ini. Oh ini luar biasa. Wah banyak. Ya momentum untuk belajar ya. Kalau di masa COVID ini kita audit harus paling tidak daring kan. Nah, daring itu kita mesti paling tidak ya tahu bagaimana penggunaan jaringan gitu. Tapi memang agak menarik posisi auditor ini. Suka dukanya itu luar biasa. Luar biasa Pak Fajar. Ini menarik. Jadi kalau orang BPKP, itu menilai pekerjaan auditor itu lebih berbahaya dari TNI, dari tentara. Betul. Kalau tentara musuhnya kelihatan. Tapi kalau auditor musuhnya nggak kelihatan. Memang ada aja kawan-kawan di daerah itu seperti itu karena rasa takut. Akhirnya ini pengalaman aja Pak Nurul, Mas Fajar. Jadi mereka menganggap kita itu bukan mitra. Ini pemirsa sekalian harus terutama bahwasannya kita ini mitra loh. Mitra. Kita akan melihat soulmate lah. Soulmate gitu loh. Jangan malah kita karena kita pengawasan internal ya. Betul, dan pengawasan internal. Tujuan akhir kita memberikan kepada manajemen unsur perbaikan. Seperti orang di-scan, oh Bapak sakitnya di sini, ini harus diperbaiki Pak. Sama sekali kedatangan kita ke daerah ataupun lewat daring ataupun bukan hanya untuk menakut-nakutkan, bukan untuk mencari kesalahan. Kita bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita memperbaiki manajemen. Memperbaiki manajemen. Ini manajemen ini sudah bagus kan? Oh belum. Ternyata manajemen ini perlu diperbaiki di sisi ininya, di sisi perencanaan misalnya, atau di sisi pengawasan, SDM-nya atau surat menyuratnya. Itu kan kita memberikan rekomendasi perbaikan, bukan malah kita dijauhi seolah-olah kita musuh gitu. Bahkan ada yang mohon maaf aja ini ada kita dibikin ngantuk. Jawabannya berbeda. Itu pengalaman juga. Oh gitu ya. Iya. Tentu nanti segmen pengalaman para auditor nanti kita akan berbincang dengan para auditor yang lain Ini bisa di podcast. Iya. Jadi pantengin terus dan ikuti terus di acara Bincang Pengawasan. Baik, memang ini narasumbernya bisa sampai malam ini. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu, tentu ini ada pertanyaan apa lagi nih di akhir pertemuan kali ini? Suka duka dong. Iya, suka duka. Suka duka tadi. Enggak, banyak sukanya atau dukanya kira-kira? Jadi kalau masalah mana banyak suka mana duka, itu saya ingat kata bapak saya, bahwa pekerjaan kamu itu harus kami sukai. Makanya saya pasti banyak sukanya di sini, walaupun ada dukanya. Istilahnya banyakin syukurnya, kurangin ngeluhnya. Ya, apapun pasti ada syukuri dukanya, aja, tapi kita syukuri terus. Jadi duka tadi kita nikmati, kita enjoy. Jadi bukan menjadi suatu masalah bagi kita gitu loh. Kayak tadi tim dibuat ngantuk misal satu tim. Itu kita nikmati aja gitu. Oh mungkin dan kita berbaik sangka sama kawan-kawan. Oh mungkin emang teman-teman pada ngantuk kan gitu. Tapi itu kejadian loh Pak Nurul, Mas Fajar. Satu tim loh ngantuk semua. Iya. Dan buat benar-benar terjadi gitu ya, bukan hanya cerita belaka. Luar biasa sekali. Ya kalau satu orang dua orang mungkin karena kurang tidur satu dua orang kan, ayo satu tim ya. Tapi yang pasti memang profesi sebagai auditor memang benar-benar menyenangkan ya. Kita bisa melihat suatu daerah, jalan-jalan kemana. Bakti kita kepada negeri melalui sebagai auditor. Kita dengan jadi auditor bisa lebih bersyukur pada Allah. Jadi kita bisa melihat keindahan alam, menikmati ini loh ciptaan Allah seperti ini. Nggak melulu kita piknik. Kalau orang bilang enak auditor bisa keliling-keliling daerah, ya enggak, itu keliling daerah tanggung jawab, bukan sekedar untuk melihat pemandangan. Enggak, itu pemandangan mungkin ya nomor sekian lah. Apabila kita ada kekosongan, supaya nggak bete. Terkadang memang orang melihat enaknya. Padahal auditor jalan-jalan. Kalau kita lihat luar biasa, pagi sudah berangkat, terus malam nyampe di tempat kita menginap itu juga mengerjakan, membawa berkas itu ya kalau sih. Itu kerja Mas Nurul, dari kita pulang ke hotel itu masih kerja lagi sampai malam bahkan ada tidur di berkas itu. Tentu nanti tim di Humas di Inspektorat Jenderal pengen membuat film ya, mendokumentasikan. Itu bagus itu. Biasa sekali. Bagaimana perjalanan
A sampai Z perjalanan seorang auditor. Oke, alhamdulillah saya selama di auditor di Inspektur Jenderal ya dari Sabang sampai Merauke udah saya lewati. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu nikmatnya luar biasa. Ya mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Kata kuncinya tadi, banyakin syukurnya, kurangi mengeluhnya. Nikmati aja, iya, enjoy aja bro, gitu. Baik, apa kesimpulan pada pertemuan kali ini berarti Mas Fajar? Kira-kira? Kesimpulannya mungkin kalau menurut saya ya syukuri dan cintai pekerjaan apapun itu yang kita miliki. Kemudian apabila didatangi auditor ya jangan takut. Jangan takut. Kita di sini adalah sebagai consulting partner sekaligus rekan kerja. Sebagai mitra. Yang penting setiap ada pekerjaan, tugas kerjakan, jangan ditunda-tunda. Dan dengan tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Latu akhir amalaka ilal hudi ma taktiru antak malahul yama. Yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Demikian perjumpaan pada Bincang Pengawasan bersama Om Purnomo Mulyo Sabto. Didampingin oleh Mas Fajar Harnanto. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi pantengin terus acara Bincang Pengawasan. Sampai jumpa. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.